Halo semuanya, kenalkan nama saya Muhammad Rashid Paud dengan NIM 124490022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skematik saya dalam KiCad, di dalam skematik editor dari KiCad sendiri. Oke, kita buka saja, langsung kita buka skematik. Ya teman-teman, skematik editor ataupun ini juga bisa. Oke, bisa kita lihat di sini kita bagi ke beberapa tempat. Yang pertama itu ada power dan USB, ada microcontroller, ada sensor, actuator, dan di luarnya itu ada mounting. Sedikit yang saya bisa jelaskan tentang power dan USB. Eh, power Rangkaian power dan USB adalah rangkaian yang nantinya akan mendistribusikan semua power di dalam PCB ini yang sedang saya ingin buat. Untuk rangkaian power USB, untuk soket soket ataupun jack penerima inputan daripada tegangan dari luar, bisa dari adaptor ataupun laptop. Di sini saya menggunakan USB-B dan juga barrel jack. Barrel jack ini bisa digunakan ketika kita ingin menggunakan tegangan sumber dari adapter yang dicolok langsung ke 220 volt listrik rumahan atau yang lainnya. Kemudian di sini ada USB-B yang bisa digunakan sebagai eh, apa? Bisa digunakan sebagai power dan di satu sisi digunakan sebagai pemrogram. Saya mungkin jelaskan dari sisi power dulu. Dari sisi power di sini itu ada J3 konektor 01 kali 03. Nah, di konektor ini kita bisa mengubah ataupun memilih inputan daya mana yang ingin kita gunakan. Semisal di awal kita ingin eh, program ataupun testing trial dan error segala macam, tentu kita pilih pin nomor 2 dan 3 di sini sebagai penghubung antara USB-B dan juga switch. Nanti untuk sistem yang kita jelaskan. Eh, Di situ kita bisa menggunakan 2 dan 3 dan kita jumper menggunakan pin jumper yang 2,54 mm itu. Begitupun sebaliknya, ketika kita sudah selesai menggunakan USB ini, kita sudah memprogram dan udah oke segala macam dan ingin menggunakan adapter untuk penggunaan secara jangka panjang dan yang lainnya, kita pindah dari 2 ke 3, dari 32 menyambungnya jadi ke 21. Ketika ini sudah tidak tersambung lagi. Dan di sini eh, barrel jack, kita menggunakan barrel jack untuk penghubung antara PCB dan adapter di luar yang nantinya akan continuous kita gunakan seperti itu, teman-teman. Kita lanjut di sini ada switch. Switch di sini berfungsi sebagai on off dari PCB kita, di mana bisa kalian lihat dia berada di sini untuk meng-cut off arus ataupun tegangan yang masuk dari C3 menuju ke regulator. Ini apabila on dan begini apabila off gitu teman-teman. Kita lanjut ke regulator. Di sini kita punya dua regulator. Yang pertama ada LM2596S 5 volt dan yang kedua ada LM2596S 3,3. Kenapa kita menggunakan dua? Karena saya membutuhkan dua tegangan tersebut, yaitu di range 5 volt dan 3,3 volt. Kenapa nggak 3,3 volt aja? Karena ada beberapa aktuator yang saya gunakan itu membutuhkan 5 volt, sensor dan aktuator yang membutuhkan 5 volt. Jadinya kami menggunakan dua, 5 volt dan 3,3 volt. Begitu teman-teman. Untuk itu nanti saya akan jelaskan lagi. Kita lanjut ke USB dulu. Untuk di USB sendiri, saya menggunakan CH340C, di mana pin D plus D min daripada USB-B masuk ke UD plus UD min dari CH340C, yang nantinya program itu akan masuk ke sini dan diproses melalui RxTX, yang RxTX-nya disambungkan langsung melalui microcontroller, yang di pin microcontrollernya akan di dibalik gitu teman-teman. Jadi Rx daripada CH itu masuk ke Tx daripada CH dan sebaliknya Tx daripada CH masuk ke Rx daripada ISP ini teman-teman. Dan di sini kita menggunakan reset dan boot. Reset dan boot di sini itu yang ada di dalam microcontroller ataupun ISP itu
Sini kita menggunakan transistor MMBT 2222A yang kita gunakan reset dan boot. Untuk resetnya kita menggunakan tombol dan bootnya kita menggunakan konektor yang nanti bisa camkan menggunakan pin jumper. Dan di sini juga ada indikator teman-teman, di mana indikator dari 5 volt maupun 3,3 volt. Itu mungkin bisa kita lanjut ke bagian microcontroller. Di sini ada microcontroller teman-teman. Microcontroller. Nah, kenapa tidak tadi kita pakai 3,3 volt? Nah, ini karena ISP-nya sendiri membutuhkan 3,3 volt. 3,3 volt terus eh, di sini ada pin-pin segala macam. Bang, itu gimana sih cara bikin pinnya? Gampang. Semisal ya. Semisal ini kita hapus aja dulu. Hapus. Misal nih pin 41 ini kita mau pakai apa nih? Mau gunain buat apa? Semisal kita mau pakai buat hmm, apa? Infrared gitu. Infrared itu kan 3 pin ya. Eh, PIN, pin, GND sama sinyal. Misal sinyalnya kita mau pakai I41 nih, I41. Mungkin lah. Sorry. Seperti kita kopas saja dari sini. Oke, tulis sini sensor R bisa. Oke, ini kita copy, kita paste, rotate R. Nah, ini nantinya. Oke, ini yang nanti harus perlu kita sambungkan gitu teman-teman. Kemudian bisa kalian lihat STA, SCL. Oh ya, ini nih apa nih bang? WS2812. Ya, WS2812 ini itu lampu teman-teman. Lampu RGB di mana nanti akan kita fungsikan sebagai indikator ataupun pengindikasian. Indikator seperti apa bang? Indikator mungkin ketika program selesai terupload, program sedang mengupload, ataupun WiFi atau Bluetooth dari ISP tersebut nih tidak aktif ataupun konfigurasinya kurang tepat, misalnya belum terhubung ke Bluetooth juga, belum terhubung ke WiFi yang lain juga. Ini bisa dari seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada aktuator ya, kurang lebih sama seperti sensor dan aktuator. Ini hanya kita bikin konektornya saja yang nanti akan terhubung ke modul luar yang nantinya akan kita sambungkan ke PCB ini. Mungkin begitu teman-teman. Kita hapus saja. Kita hapus, tutup. Karena dari awal sebetulnya saya tidak menggunakan. Oke. Ya, kita PCB ditaruh sedikit saja. Kemudian kurang lebih seperti ini gambaran dari PCB-nya. Sedikit gambaran dari PCB-nya. Oke, sudah. Kembali lagi ke skematik. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini dibalik dengan RX daripada CH itu ditaruh di TX daripada ISP, karena RX TX itu receiver dan transmitter, jadi memang harus saling dibalik untuk tujuannya yang satu menerima dan yang satu itu mengirim gitu teman-teman. Ini pin reset ini kita menggunakan tombol. Sini ada tombol teman-teman, tombol untuk mereset daripada coding ataupun program yang telah dimasukkan ke dalam ISP ini. Booting ini untuk boot di tiap kali kita nyalakan gitu teman-teman. Terus ya ini tadi indikator untuk 5 volt dan 3 volt, apakah 5 voltnya sudah benar, apakah 3 voltnya sudah benar gitu teman-teman. Kemudian di sini kita menggunakan dua SDA SCL, dua itu sih teman-teman, yang dimana satunya kita pakaikan pull up agar dia
tidak mengambang gitu teman-teman ketika nanti dibaca nilainya ataupun inputan sinyalnya. Ini juga kita menggunakan tombol teman-teman. Ada juga ada sensor peer. Ini kenapa tuh kita pakai 3,3 sama 50 teman-teman. Di sini TOF butuhnya 5, cuma di sini kan itu sih butuhnya bisa 3 sebagai sinyalnya gitu ya, juga 5. Jadi kita pilih HT3. Servo itu 5, terus relay itu 5, LCD juga 5. Mounting di sini kita gunakan di ujung-ujung teman-teman, bisa kita lihat ujung di ujung ya, tujuannya untuk nanti ketika kita membutuhkan gitu, membutuhkan daripada lubang itu sendiri untuk kita apa ya, memasang atau meletakkan lah di suatu tempat gitu. Bisa kita lihat dengan seksama gini teman-teman. Tor seperti ini routingnya teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat, oh no, bisa kita lihat. Bisa kita lihat di sini. Beginilah teman-teman. Oke, mungkin segitu saja untuk skematik hari ini. Bisa saya jelaskan. Kita akan ketemu lagi untuk kita membahas PCB editor kita nanti, dan kita akan mencoba melayout dan juga merouting. Terima kasih teman-teman. Bye bye.